Berapa sih gaji PNS di bulan April 2020? Assalamualaikum Bunda. Di video kali ini, Bunda Rakila sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Video kali ini, saya akan menginformasikan mengenai besaran gaji PNS beserta rinciannya. Buat teman-teman semua yang penasaran, jangan skip ya videonya, karena ini informasi berdasarkan dari NCR bulan April 2020. Oke teman-teman, sekedar informasi aja, saya merupakan seorang guru PNS di Kabupaten Pandeglang dengan golongan 3A, masa kerja 2 tahun. Saya diangkat CPNS di bulan Agustus 2017, dan di tahun 2018 di bulan Agustus juga, berarti 1 tahun berjalan, saya resmi menjadi PNS. Jadi huruf C-nya itu sedikit hilang, lebur ya, di 2018 Agustus. Oh ya teman-teman, informasi ini sama sekali tidak bermaksud pamer, tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud ria, tidak ada maksud-maksud negatif di belakangnya. Ini benar-benar murni untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, khususnya yang tidak tahu atau yang penasaran ingin tahu berapa sih besaran yang benar-benar rinciannya itu gaji PNS di 2020 ini ya. Oke deh, nggak usah berlama-lama ya, langsung kita masuk ke intinya dulu. Ke intinya yaitu kita akan buka NCR di handphone ini, sudah ada NCR untuk bulan April 2020 ya. Gaji saya sudah ada, walaupun gajinya belum masuk teman-teman, tapi NCR-nya sudah ada, sudah diterbitkan, jadi kita udah tahu rincian penghasilan kita di bulan April nanti itu apa aja. Oke, langsung aja ya. Untuk saya sendiri nih, gaji pokok yang saya terima teman-teman yaitu sebesar 2.660.700. Nah, informasi untuk teman-teman semua. Untuk gaji pokok PNS ini, asalkan dia golongannya sama, masa kerjanya sama di seluruh Indonesia, itu tidak akan berbeda. Nah, saya di Pandeglang misalnya dengan masa kerja 2 tahun, golongan 3A, akan sama dengan teman-teman yang lain dengan masa kerja yang sama, golongan yang sama di daerah yang lain, di kementerian yang lain. Jadi akan sama ya. Jadi untuk PNS, gaji pokoknya itu akan sama semua. Yang akan membedakan yaitu tunjangannya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi gaji pokok saya itu sebesar 2.660.700. Itu untuk gaji pokoknya. Rincian lainnya yaitu ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan apa aja nih yang didapatkan PNS di Kabupaten Pandeglang? Oke, kita lihat ya. Untuk tunjangannya itu sebenarnya ada tunjangan yang pertama itu tunjangan istri atau suami. Jadi buat teman-teman PNS yang udah punya istri atau sudah punya suami, misalnya tuh sudah mencantumkan kelengkapan berkasnya, akan masuk nih datanya nih pasangan kita dapat tunjangan di NCR itu. Berhubung saya itu suaminya alhamdulillah PNS juga, jadi di NCR gaji saya itu tidak dicantumkan suami, tapi saya dicantumkan di NCR suami gitu ya. Oke, jadi untuk tunjangan suami di NCR saya tidak ada, jadi tunjangannya 0. Tapi untuk teman-teman yang lain yang suaminya misalnya pegawai swasta atau lain-lain yang tidak PNS, atau istrinya bukan PNS, suaminya PNS, nanti akan ada tunjangan pasangannya ya di NCR. Oke, yang kedua itu ada tunjangan anak. Nah, seperti tadi, tunjangan suami di NCR saya 0 karena suami saya alhamdulillahnya PNS juga. Tunjangan anak begitu juga. Jadi di NCR saya tidak dicantumkan tunjangan anak karena anak saya masuknya ke NCR suami saya, teman-teman ya. Jadi di NCR saya di slip gaji saya itu tidak dicantumkan tunjangan anak. Oke. Jadi 0 nih. Tunjangan anak sama suami tidak ada. Oke, lanjut. Untuk tunjangan selanjutnya di penghasilan ini ada tunjangan fungsional. Nah, tunjangan fungsional ini dalam 1 bulan saya mendapatkan untuk tunjangan fungsional ini sebesar 327.000 ya. Untuk tunjangan fungsional ini saya dapat 327.000 teman-teman. Nih, tunjangan fungsional lumayan ya. Ada tambahan dari gaji pokok tadi, ada tambahan tunjangan fungsional 327.000. Oke, selanjutnya ada tunjangan apa lagi nih?
ada tunjangan beras. Tunjangan beras ini, teman-teman, akan disesuaikan dengan jumlah tanggungan atau orang yang ada di NCR kalian. Misalnya, kalau kalian PNS, punya anak 1, kemudian punya suami. Nah, itu tunjangan berasnya berarti untuk 3 orang. Berhubung saya nih di NCR ini 1 orang, karena anak saya ini masuk ke NCR suami, kemudian suami saya juga PNS, jadi tidak masuk ke NCR saya. Jadi untuk tunjangan berasnya ini hanya 1 orang, yaitu sebesar tunjangan beras untuk 1 orang itu dalam 1 bulan sebesar 72.420. Ya, alhamdulillah ya, disyukuri aja ya. 72.420 rupiah itu untuk 1 bulan. Oke teman-teman, masih ada nih tunjangan yang lainnya di NCR ini. Tunjangan apa aja ya? Ada tunjangan JKK dan juga ada tunjangan JKM. Nah, apa itu tunjangan JKK? Tunjangan JKK itu yaitu, nah untuk tunjangan JKK tadi, tunjangan kecelakaan kerja ya teman-teman ya. Ini saya dapat sebesar Rp6.386 dalam 1 bulan. Jadi tunjangan JKK-nya itu ada Rp6.386 dalam 1 bulan. Kemudian untuk ada lagi satu lagi nih tunjangan JKM. Ini tunjangan jaminan kematian kalau tidak salah ya, tunjangan JKM ini. Dalam 1 bulannya saya dapat sebesar Rp19.157. Dapat Rp19.157. Oke. Dan jadi ini total semua gaji kotornya ya teman-teman, gaji kotor nanti yang didapat oleh saya. Diingatkan lagi nih, dengan masa kerja 2 tahun di golongan 3A, yaitu gaji kotornya sebesar Rp3.085.676. Alhamdulillah ya, disyukuri ya. Tapi teman-teman, ini bukan gaji yang diterima saya setiap bulannya. Ini adalah gaji kotor. Karena ternyata teman-teman, PNS itu di NCR-nya itu selain dapat tunjangan-tunjangan tadi, ada juga potongannya. Nah, ada juga potongannya. Mau tahu kan potongannya berapa? Saya kasih tahu ya teman-teman informasi untuk potongannya. Apa aja sih potongan yang dibebankan untuk PNS di setiap bulannya itu? Untuk potongan yang pertama itu ada beberapa potongan nih teman-teman nih. Ada potongan untuk IWP 1%. Untuk IWP 1%-nya potongannya itu yaitu sebesar berapa nih teman-teman? Sebesar berapa nih? Sebesar 29.877. Jadi setiap bulannya ada potongan IWP sebesar 1% yaitu 29.877. Kemudian ada lagi potongannya. Satu lagi nih teman-teman, ada IWP 8% sebesar 212.856 rupiah. Oke, dan yang terakhir ada potongan taperum. Potongan taperum itu sebesar 7.000. Dan ada satu lagi nih teman-teman, potongan JKK. Nih ada potongan JKK-nya sebesar 6.386. Jadi total potongan 1 bulan yang dibebankan ke PNS, khususnya ke saya nih dengan golongan 3A masa kerja 2 tahun itu dalam 1 bulan. Tadi kan gaji kotornya nih 3.085.675 gaji kotor ya. Oke, potongannya totalnya itu potongan dalam 1 bulan saya itu yaitu 275.276 rupiah. Jadi gaji yang diterima saya dalam 1 bulan yaitu sebesar 2.810.400. Nah, jadi gaji yang saya terima bersih dalam 1 bulan itu sebesar 2.810.400 untuk golongan 3A masa kerja 2 tahun. Nah, itu ya. Itu tanpa ada tunjangan anak, tanpa ada tunjangan suami. Oke, sebesar 2.810.400. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih, kalau misalkan gaji dengan golongan yang sama, masa kerja yang sama, tapi ada tunjangan anak dan tunjangan pasangannya itu berapa, nanti insya Allah saya akan buatkan di video selanjutnya ya, berdasarkan NCR dari suami saya. Di NCR itu akan berbeda sedikit dengan NCR saya.
terima kasih sudah menonton video kali ini. Bantu like, komen, dan subscribe channel kami supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya untuk teman-teman semua. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah! Dah.